Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang partisi dan juga total peluang secara umum, di sini kita akan berbicara tentang aturan Bayes. Ya, sebelum saya masuk ke aturan Bayes, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya dalil 3.11 dengan dalil 3.12 yang ada di buku itu rumusnya tertukar. Kayak gitu ya. Jadi dalil 3.11 yang ada simbol K-nya itu adalah aturan Bayes secara umum. Sedangkan di dalil 3.12 yang ada di buku, yang ada angka 7-nya, itu adalah aturan Bayes yang secara khusus hanya ada 7 partisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan aturan Bayes yang secara umum, termasuk pembuktiannya juga secara umum. Gitu ya. Jadi menggunakan simbol K, terserah ada berapa banyak partisi. Gitu. Soalnya kalau sudah di bangku kuliahan, kita harus berpikirnya mulai dari umum ke khusus. Jadi kita membuktikan yang umum terlebih dahulu. Oke, saya masuk ke aturan Bayes. Aturan Bayes itu kebalikan dari partisi. Peluang pada partisi. Ya. Kalau di partisi itu, BR-nya yang ada di belakang. Artinya, BR-nya itu yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian baru A-nya. Kalau di dalam soal berarti peluang terambil lampu mati dari kotak pertama. Kayak gitu. Ya. Kalau di sini kebalikannya berarti peluang berarti diambil lampunya itu sudah mati. Nah, peluang lampu mati itu diambil dari kotak pertama adalah kayak gitu loh. Ya, itu bedanya aturan Bayes dengan aturan partisi yang kemarin. Jadi beda, kalau yang aturan Bayes A-nya yang terjadi lebih dahulu, kalau partisi kemarin partisinya yang terjadi terlebih dahulu. Nah, ini yang akan kita buktikan. Rumus ini yang akan kita buktikan nantinya. Nah, yang ini yang akan kita buktikan. Apa benar rumus ini didapat dari mana? Mari kita buktikan bersama-sama. Pertama, jawab gitu ya, atau bukti. Pertama, kita kan punya tuh peluang B bersyarat A. Nah, ini menggunakan kalau nggak salah definisi 3.8 kayak gitu. Kalau misalnya peluang B bersyarat A itu bisa dicari dengan cara membagi peluang A irisan B dengan peluang A itu sendiri, gitu ya. Yang ada di belakang yang terjadi terlebih dahulu menjadi penyebut. Itu dari definisi 3.8 tentang definisi kejadian bersyarat atau peluang kejadian bersyarat. Nah, kalau variabelnya tak ubah, B-nya tak ganti dengan BR, maka apa yang terjadi? Yang di sini itu juga tak ganti. B-nya kan berubah jadi BR, ya sudah, A irisan BR dibagi dengan PA. Sudah gitu aja. Sama ya Mas Ian ya, definisi 3.8. Wong cuma merubah variabel kok susah. Kan gitu. Selanjutnya, kita gunakan perkalian peluang. Perkalian peluang bersyarat yang ini. Peluang A irisan BR. Ya, itu kan berarti peluang BR dikalikan dengan peluang, maaf saya tutup kurung, peluang A bersyarat BR kayak gini. PA-nya tetap jadi ini ya, yang saya kotai ini berubah menjadi ini. Loh, kok bisa Pak? Coba kalian lihat, alasannya itu ada pada dalil 3.7. Alasannya ada di sana. Tentang apa dalil 3.7 ini? Perkalian peluang bersyarat. Nah, tentang ini pasti sudah, kalau peluang A irisan BR itu P kali BR dikalikan P kali A bersyarat BR. Sudah, itu. Nah, sekarang yang atas ini tetap tak tulis apa adanya. Loh, tetap aja yang atas ya. Sekarang yang bawah, yang PA. Yang PA ini saya ubah. Ubah jadi apa? PA itu kan sama dengan total peluang kan? Ini kertas kerja yang kemarin. Kita sudah mencari bahwasanya PA itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K PBI dikalikan PA bersyarat BI.
Nah, ini yang akan kita copy kemudian dipastekan di sini. Kan sama-sama PA toh? Kita kopas ke sini. Berapa tadi? Sigma I sama dengan K. Maaf, I sama dengan 1 sampai K maksud saya. PBI dikalikan PA bersyarat BI. Nah, kayak gini. Loh, ternyata yang kita dapat di sini sudah sama dengan yang ada di atas. Ya, Pak, ini itu dari PA ke sini apa alasannya? Itu bisa menggunakan dalil 3.10 tentang total peluang. Gini ya. Sudah, karena sudah sama, maka sudah jelas terbukti. Kayak gitu ya. Jadi yang bawah ini itu sebenarnya adalah peluang total. Jadi yang bawah itu sama dengan PA gitu saja. Total peluang. Itu untuk aturan Bayes. Jadi sekali lagi aturan Bayes ini kalau yang A yang terjadi terlebih dahulu baru partisinya yang ditanyakan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contohnya. Kalau barusan kita sudah belajar aturan Bayes, kita sudah punya rumusnya juga aturan Bayes. Lalu contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini contohnya, ya. Contoh 3.33. Lihat contoh 3.32. Maksudnya ini apa? Konteks umum permasalahannya itu sama. Yang kemarin kita kan sudah membahas contoh 3.32. Farah memiliki 3 kotak berisi lampu. Kotak 1 berisi 10 lampu dengan 4 diantaranya mati. Kotak 2 berisi 6 lampu dengan 1 diantaranya mati. Kotak 3 berisi 8 lampu dengan 3 diantaranya itu mati. Kayak gitu. Nah, suatu kotak dipilih secara acak. Ini sudah khusus untuk di contoh 3.32. Yang ininya sama di contoh 3.33. Yang ditanyakan berbeda. Yang ditanyakan ini. Jika lampu mati. Nah ya, jika lampu mati. Berarti yang terpilih itu adalah lampunya itu mati. Yang ditanyakan adalah peluang lampu itu dari kotak 1. Berapa? Nah, kayak gitu kan berbeda. Kalau kemarin kita itu mau memilih lampu secara acak. Nah, yang ditanyakan adalah kalau di total peluang ya, yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya lampu mati gitu aja. Berarti kan umum sekali. Peluang terpilihnya lampu mati itu PA, ya. Kita sudah belajar di total peluang secara umum kemarin. Nah, ini dibalik. Jika lampu mati, nah berarti A-nya itu sudah ditetapkan, terjadi terlebih dahulu. Peluang lampu itu dari kotak 1 adalah seperti itu. Makanya kalau terjadi terlebih dahulu kita pakai yang ini. Ini saya lengkapi ya. Ini kan peluang BR bersyarat A. Kan gini. Ya, sama ya dengan atasnya itu ya. Cuma saya tulis lagi. Oke. Oke, mari kita langsung jawab. Jawab untuk soal yang A. Jika lampu mati, peluang lampu itu dari kotak 1. Nah, kita ingat-ingat lagi tuh. Kita ingat-ingat lagi tentang penulisannya. Lampu mati itu disimbolkan dengan R, kan gitu kemarin. Peristiwa terpilih kotak 1 disimbolkan dengan K1. Peristiwa terpilih kotak 2 itu disimbolkan K2. Peristiwa terpilih kotak 3 itu disimbolkan K3. Maka artinya, kalau ini kan yang ditanya adalah kotak 1, berarti pakai K1. Ya sudah, yang ada di sini diubah menjadi K1. Jadinya P, ini ya P sama, kemudian K1 bersyarat, ini A. Di sini apa? Lampu mati itu disimbolkan dengan R, kan gitu kemarin. Ya. Sudah, samakan dengan ini. Peluang BR, oh berarti peluang K1. Peluang K1. Dikalikan peluang A bersyarat BR. Oh berarti peluang R, soalnya A-nya itu di sini R ya. Bersyarat K1. Dibagi dengan yang ini, yang banyak ini. Yang banyak itu kan PA ya, sama aja kan? Yang banyak itu kan PA. Loh, ya kan? Sama kan PA? Berarti di sini tak tulis PA gitu aja ya. PA. Oh, maaf, PR karena A-nya itu R. Nah, sudah kayak gini. Kalau sudah, sekarang tinggal mau memasuk-masukkan saja. PK1, peluang terpilihnya kotak pertama. Kan kotaknya ada 3 nih. Kalau yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya kotak pertama, ya berarti 1/3 kan gitu kemarin. Ya, coba bener nggak? Dicek yang kemarin itu ada tulisan 1/3 nggak untuk PK1? PK1, oh ini. PK1 itu diganti dengan 1/3. Benar berarti ya? PK1-nya adalah 1/3. Dikali dengan PRK1. Ada nggak?
PRK1 kemarin sudah dicari, oh ini sudah dapat. PRK1 sama dengan 4/10. Pak, saya lupa Pak, PRK1 sama dengan 4/10 itu dari mana? PRK1 itu kan berarti peluang terambil lampunya itu mati dari kotak pertama. Kotak pertama itu isinya lampu itu 10, 4-nya itu mati. Peluang terambil mati ya berarti 4/10. Kayak gitu. Berarti di sini kita tulis ya 4/10 dibagi dengan PR. Nah, PR ini yang rumusnya itu banyak kan, kalau di sini sebenarnya ini. Sigma I sama dengan 1 sampai K, P, B1. Kalau di sini berarti PKI gitu ya. BI di sini berarti di sini PKI, PA bersyarat BI berarti di sini PR bersyarat KI kayak gitu. Tetapi kita beruntung di soal yang kemarin kita sudah mencari nih PR nih. Ya, ini kan PR sama kan, kita mau mencari PR. Kita kemarin sudah nyari PR karena ada 3 partisi, berarti I sama dengan 1 sampai K dan seterusnya. Itu sudah kita cari kemarin dan ketemu 113/360. Itu yang kita tulis. Pak, kalau misalnya ada soal baru, berarti harus mencari seperti ini. Iya dong. Berarti harus mencari ini dulu, baru dimasukkan ke rumus ini. Gitu. Mari kita masukkan. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikalikan 4/10. Ini kan dibagi. Berarti bisa diubah jadi perkalian dengan syarat penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nolnya saya coret. 3 dengan 36 tinggal 12. Kan gitu. 12 kali 4, 48/113. Sudah. Ini adalah peluang untuk kejadian lampunya itu mati. Tapi peluang lampu itu dari kotak 1 adalah 48/113. Bagaimana untuk soal yang kedua, lampunya mati, tapi yang ditanyakan peluang dari kotak kedua. Ya sudah, berarti PK2 bersyarat R. Berapa itu? Ya PK2 kali PR bersyarat K2 dibagi dengan PR. PR-nya kan tetap, PK2-nya tinggal kamu masukkan, pasti 1/3 gitu kan. PR K2-nya tinggal dilihat di soalnya itu berapa, dibagi 113/360. Coba kita lihat PRK2-nya berapa. PRK2, oh ini PRK2 ternyata 1/6 ya. Kita tuliskan di sini 1/6. Maka kita punya 1/3 kali 1/6 dikali 360 dibagi 113. Gini ya. 6 bagi 6 di sini 6 gitu ya. Ini bagi ini 2. Gini kan? Berarti 20/113. Ini hasilnya. Gitu ya. Untuk yang C silakan kalian buat sebagai latihan. Gampang toh? Toh PR-nya sudah ketemu. Yang susah kalau di soal baru itu adalah mencari PR. Itu yang lama, bukan yang susah, yang lama. Mencari PR-nya itu bagaimana? Ada di pertemuan sebelumnya tentang total peluang secara umum. Yang seperti ini ya. Ini kan mencari PR. Gitu. Jadi tetap berkesinambungan antara aturan Bayes dengan total peluang secara umum. Gitu ya. Oke, bab tentang partisi aturan Bayes kita cukupkan dulu. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 4 berbicara tentang peubah-acak. Nah, ini sudah masuk ke jiwanya statistika matematika nih. Gitu ya. Apa itu peubah-acak? Jika E adalah eksperimen dengan ruang sampel S. Jadi E itu subsetnya S, maksudnya kayak gitu. E adalah eksperimen dengan ruang sampel S. Fungsi X, ya, fungsi X yang menetapkan semua anggotanya S kecil elemen S, anggotanya S berarti ya, dengan bilangan real. Menetapkan itu sama dengan memetakan, ya. Memetakan itu sama. Berarti fungsi X itu memetakan antara S kecil anggotanya S dengan suatu bilangan real yaitu XS gitu. Nah, X di sini itu dinamakan peubah-acak. Gitu maksudnya. Contohnya seperti ini. Saya kasih ilustrasi contohnya nanti. Jadi kalau misalnya berbicara tentang fungsi, ya benar pasti ada pemetaan kan gitu ya. Nah, gini. Ini tuh S, ada S kecil. Ini S kecil ya, ini S kecil. S kecil itu kan suatu kejadian. Nah, itu dipetakan tuh, dipetakan ke sini. Dipetakan ke sini, dipetakan ke suatu bilangan real. Bilangan realnya adalah XS kayak gitu. Ini bilangan real loh ya. Bilangan real berarti angka, entah itu 3,1, entah itu 0,5, 0,7, 0,6, dan seterusnya. Pokoknya bilangan real.
gitu ya. Nah, yang memetakan ini itu kan fungsi, namanya adalah fungsi X. Kayak gitu. Jika ini itu adalah ruang sampel. Nah, yang ini disebut Rx atau himpunan hasil dari X yang mungkin. Nah, X di sini disebut peubah acak. Nah, kayak gini. Sekali lagi, ini adalah himpunan ruang sampel yang mungkin. S kecil ini adalah salah satu titik di dalam ruang sampelnya. Ini adalah hasilnya. Atau Rx itu kan range sebenarnya, range dari X. Range dari peubah acak X. Dan ini isinya adalah bilangan real. Kayak gitu. Jadi yang ini namanya titik, ini kalau yang ini adalah ruang sampel atau range, ruang hasil dari X, yang X-nya ini adalah peubah acak. Masih ngawang pasti. Kalau melihat pertama itu pasti masih bingung. Coba kita langsung masuk ke contoh soal dulu. Nah ini, pada pelemparan 2 uang logam, kayak gini aja, biar kalian kelihatan atasnya juga. Pada pelemparan 2 uang logam, ya, jadi ada 2 uang logam dilempar tuh. Nah, X itu menunjukkan banyak angka. Nah, kita tulis dulu, diketahui. X menunjukkan atau adalah peubah acak. Peubah acak atau bukan? Itu yang ditanyakan kan? Maka apakah X merupakan peubah acak? X adalah peubah acak. Kayak gini, ini yang ditanya, maksud saya. Ini yang ditanya. Apakah X adalah peubah acak? Nah, yang diketahui adalah X itu menunjukkan, ini X besar loh ya. Kalau peubah acak itu disimbolkan dengan X besar. Menunjukkan banyak angka. Nah, kayak gini. Banyak angka. Sip. Sudah. Maka kalau misalnya kita mau membuat himpunan semestanya, maaf sebentar. Ketika kita mau membuat himpunan semestanya, yang terjadi himpunan semestanya itu apa saja? Bisa saja muncul, kalau misalnya 2 uang logam itu terdiri dari angka dan gambar, ya, angka dan gambar, maka sangat mungkin dia itu angka-angka, kayak gini kan, gambar-gambar, angka-gambar, gambar angka, kan kayak gini. Jadi ketika ada 2 uang logam di tos, sangat mungkin terjadi dua-duanya angka, dua-duanya gambar, yang satu angka, maksud saya uang logam yang pertama angka, kemudian uang logam kedua gambar, atau kebalikannya, uang logam pertama gambar, uang logam yang kedua angka. Jadi ini ruang sampelnya yang menggambarkan ini. Jadi ada berapa titik di dalam sini? Ada 4 berarti. Gitu ya, AA, GG, AG, GA. Itu di sini. Nah, sekarang kita cari X-nya. X-nya itu kan menunjukkan banyak angka nih. Ya, X-nya itu menunjukkan banyak angka. Artinya, kita harus memetakan nanti. Langsung saja saya buat diagramnya juga ya, diagram Venn atau pemetaannya saja. Langsung saja. Di sini kan ada AA. Di sini ada GG, ada AG, ada GA. Oh, nggak kelihatan, maaf. Gini, AA, GG, AG, GA. Menunjukkan banyak angka. Ya, X-nya menunjukkan banyak angka. Angka itu kan kita simbolkan dengan AA. Kalau AA berarti menunjukkan berapa banyak angka? 2. Ya toh? GG, berapa banyak angka? GG berapa banyak angka? GG ya sudah 0, nggak ada angkanya toh. AG berapa banyak angka? 1, soalnya angka yang muncul cuma 1. GA 1. Nah kayak gini. Nah ini yang seperti ini namanya pemetaan. X-nya menunjukkan banyak angka. X-nya itu ini fungsinya ya, menunjukkan banyak angka. Kalau kayak gini sudah jelas ya. Kalau misalnya S-nya sudah ketemu ya, Rx-nya Pak, Rx-nya atau ruang hasil itu adalah 0, 1, 2. Kan gitu. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Gitu ya. Angka-angka sekali lagi, karena X-nya itu merupakan fungsi yang menunjukkan banyak angka. Banyak angkanya berapa? 2, 1, 2. Ya sudah 2. Banyak angkanya 0. Angkanya 1, 1. Ya sudah dipetakan dengan 1. Kayak gitu ya. Mudah sekali saya kira. Nah, kalau yang seperti ini ternyata sudah sama dengan yang ini kan. S-nya sama. X-nya ada.
ruang hasilnya juga ada. Maka oh benar berarti X-nya itu menunjukkan peubah acak kayak gitu. Soalnya apa? Di sini kan di definisi 4.1 X-nya itu fungsi. Loh ini fungsi apa bukan? Dari gambarnya nggak ada di sini anggota domain, nggak ada yang bercabang dua. Semuanya tetap memiliki satu pasangan. Ini punya satu, ini punya satu, ini punya satu, ini punya satu. Kalau range-nya nggak masalah punya dua pasangan. Kan gitu syarat fungsi. Ya, jadi ini sudah memenuhi kategori fungsi. Oh berarti benar X-nya itu adalah peubah acak. Benar. Maka X adalah peubah acak. Nah kayak gini. Dah, itu tentang peubah acak. Itu ya, saya kira mudah kok. Saya lanjutkan ke definisi 4.2. Definisi 4.2 ini berbicara tentang dua peristiwa yang ekivalen. Ya, dua peristiwa ekivalen. Saya sederhanakan definisinya berbeda sedikit dengan yang ada di buku. Jika peristiwa A, nah ini peristiwa ya, berarti ada di S. Jika peristiwa A, anggotanya itu seluruh S elemen S besar. Sedemikian hingga hasilnya ada pada B. XS ya, XS itu kan hasil. Daerah hasilnya ada pada B. Artinya A itu berisi anggota dari S dengan XS-nya anggota dari B. Barusan seperti yang saya jelaskan. Maka, nah ini definisinya. Maka A dan B disebut dua peristiwa yang ekivalen. Gitu ya, menunjukkan dua peristiwa yang ekivalen. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk menunjukkannya. Jadi begini, kalau misalnya ini ada ruang sampel S besar, di sini kan berarti ada A. Nah, ada A, ini himpunan A. Nah, di dalam himpunan A itu ada S kecil. Ini S besar ya. Ini S besar, ini S kecil. Sudah. Kemudian di sini kan ada ruang hasil atau Rx gitu ya, Rx ruang hasil. Nah, di dalam ruang hasil itu ada B. Nah, B itu adanya titik-titik XS. Nah, kayak gini. Maka A di sini dan B di sini disebut dua peristiwa yang ekivalen kalau misalnya ini dipetakan ke sini. Ke sini, ya. Nah, yang A dan B di sini disebut peristiwa-peristiwa yang ekivalen. Ingat ya, peristiwa yang ekivalen berarti ada dua. A dengan B ekivalen, kayak gitu. Nggak bisa A ekivalen gitu. Ekivalen dengan siapa? Gitu ya. Ekivalen itu kalau daerah ruang sampel, subhimpunannya atau subkejadiannya itu dipetakan langsung dengan subhimpunan atau subperistiwa dari ruang hasil Rx. Kayak gitu. Pak, sama kayak mau baca, saya masih bingung kalau nggak ada contohnya. Tapi yang mau baca sudah paham ya, gampang sekali kok. Nah, yang ini juga akan kita pahamkan setelah ini. Gitu ya. Mari kita pahami. Oke, ini contoh dari dua peristiwa yang ekivalen. Contoh 4.2 ya. Pada pengundian dua logam, jadi ada dua uang, itu diundi atau dilempar gitu ya. Dan X itu menunjukkan banyak gambar yang terjadi. Banyak gambar. Maka nilai yang mungkin dari X adalah, nah ini Rx kan, nilai yang mungkin itu Rx. 0, 1, dan 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan A dan B-nya. Kalau kita mau mencari, misalnya soalnya adalah tentukan beberapa atau banyak peristiwa-peristiwa yang ekivalen. Gitu. Di sini kita punya yang diketahui gitu ya. S-nya itu kan jelas. S-nya adalah angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, gambar angka. Itu kan S-nya. Ya. Kemudian Rx-nya adalah jelas sekali. Kalau yang ditanyakan adalah banyak gambar, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kita buat satu peristiwa saja. Maksudnya satu peristiwa yang berpasangan, berarti ada dua gitu ya. Peristiwa A dan B. Kita pilih B. B berarti kodomen loh ya. Kalau kita berbicara B-nya itu berarti kodomen. Ruang hasilnya, sub ruang hasilnya. Misalkan kita pilih B-nya itu adalah himpunan yang isinya adalah 0. B-nya itu kan subset dari Rx ya. Misalnya 0. Kan ini, bentar. Saya kasih yang tadi juga. Nah ini, B itu subset dari Rx gitu kan ya. Berarti isinya adalah angka-angka. Isinya adalah salah satu bagian dari Rx. Loh, Rx-nya di sini 0, 1, 2.
Di sini saya pilih yang 0 saja. Gitu ya. Yang 0 saja. Pak, saya mau milih yang 1 boleh? Boleh. Habis ini saya jelaskan yang 1 juga. B sama dengan 0. Ya, B-nya sama dengan 0. Kemudian B-nya sama dengan 0 ini terjadi ketika apa? Ketika X apa? X H atau X angka. X itu kan banyaknya gambar yang terjadi. Kalau banyaknya angka yang terjadi dari peristiwa AA itu berapa? 0 kan gitu. Makanya cocok dengan yang ini, kan gitu. Ya, makanya cocok dengan yang itu. Artinya apa? Dari sini kita bisa tahu bahwasanya S kecilnya atau A-nya, bolehlah kalian bilang A-nya langsung. A-nya itu adalah, himpunan A-nya itu adalah AA. Kayak gini. Boleh. Maka dari sini kalian bisa bilang bahwasanya A dan B ekivalen. Peristiwa yang ekivalen. Atau ini tak kasih tebal atau nih. Atau kalian juga bisa menulis himpunan yang isinya 0 dan AA itu ekivalen. Gitu loh. Kalau digambarkan kan berarti dari gambar yang tadi loh ya. Dari gambar yang tadi itu yang gini. Tadi kan saya gambar gini. AA gambar-gambar, angka gambar, gambar angka. Gini kan? Sret. Gini kan? 1, 0, 2. Nah, angka-angka itu kongruen dengan 2 yang tadi loh ya, yang tadi. Karena yang tadi X itu yang diamati adalah banyaknya angka yang muncul. Kalau di sini adalah banyaknya gambar yang muncul. Sedikit berbeda. Di contoh 42 yang tadi, di contoh 4.1 yang tadi yang diamati adalah angka. X-nya itu menunjukkan banyak angka. Kalau di sini X-nya itu menunjukkan banyak gambar. Kalau di sini menunjukkan banyak gambar, ininya saya paksa menyesuaikan soal yang ini berarti 0. Kan jadi kan? Gambar, oh berarti ini 2. Kita tulis 2. Gambarnya, oh ada 1. Angka-angka dengan 0. 0 dengan angka-angka. Nah, 2 peristiwa ini yang dinamakan ekivalen. Loh, gampang kan sekarang kalau lihat contohnya ya? Gampang sekali saya kira. Yang lain Pak, yang lain ada. Kalau misalnya saya milih B-nya, itu bukan 0 tapi saya milih 1. Nah, berarti X yang X berapa atau X apa yang hasilnya adalah 1. Ya bisa jadi XAG juga XGA, kan sama saja. Semuanya adalah 1. XAG itu 1, XGA 1. Karena gambar yang muncul adalah 1. Kayak gitu. Maka dapat disimpulkan A-nya itu apa berarti? Maaf, kurang sama dengan A-nya itu bisa AG, bisa GA. Di sini saya tulis barusan A dan B ekivalen atau AG, GA, himpunan yang isinya AG, GA, dan himpunan yang isinya 1 itu ekivalen. Soalnya di sini AG dan GA itu punya pasangan yaitu 1. Ya Pak, yang GG Pak? Iya, yang GG juga demikian ya. Kalian buat untuk latihan saja. Gitu. Itu untuk contoh 4.2 tentang 2 peristiwa yang ekivalen. Sekarang kita lanjutkan pada peluang 2 peristiwa yang ekivalen. Kalau barusan kan peristiwa yang ekivalen itu mana dengan mana sih? Gitu ya. Di definisi 4.3 atau 4.3 kita sudah berbicara tentang peluangnya. Bukan hanya kejadiannya atau himpunannya itu yang mana. Tapi sudah lebih mendalam ke peluangnya. Bunyinya gimana? Jika B adalah peristiwa dalam ruang hasil Rx, maka PB sama dengan PA. Oh, itu loh. Dengan syarat A-nya adalah S elemen S, XS elemen B. Sama, jadi kalau pinjam dari ini, kalau misalnya ini A, ini B, atau ini A. Misalnya ini A ya, ini A, atau ini A, ini kan B berarti. Jadi peluang ini dengan peluang ini itu sama. Peluang ini dengan peluang ini itu sama. Peluang ini dengan peluang ini itu sama. Kayak gitu. Ya, Pak, kasih contoh lah Pak, yang baru Pak, biar lebih jelas. Oke, saya kasih contoh. Gimana ya?
kita masih berfokus pada pengundian 2 mata uang logam dulu ya. Ya, kita fokus dulu. Kalau misalnya kita kasih contoh ya, uang logam ditos. Ada 2 uang logam, 2 uang logam ditos atau dilempar. Saya kasih istilah-istilah yang nyeleneh-nyeleneh karena di buku itu memang ada istilah yang ditos, diundi, dilempar, kayak gitu, sama saja. Berarti kan gini, kalau dari sini kita tahu bahwasanya PAA dengan peluang, maksudnya ini peluang muncul angka-angka, peluang muncul angka gambar, peluang muncul, peluang muncul gambar angka, dan juga peluang muncul gambar-gambar, itu kan sama, yaitu 1/4. Kan gini kan? Kita tahu ini, mudah. Soalnya apa? Ruang sampelnya kan ya hanya ada, ruang sampelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Peluang ini ya 1/4, peluang ini 1/4, peluang ini 1/4, peluang ini 1/4. Kan kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu, nah, kalau yang ditanyakan adalah hitung Px sama dengan 0, Px sama dengan 1. Ini X besar loh ya, X besar, dan Px sama dengan 2. Nah, kayak gini. Misalnya yang ditanyakan ini, yang pertama, yang ditanyakan Px sama dengan 0. Ya, Px sama dengan 0 itu berapa? Aduh, sorry, maaf. Px sama dengan 0 itu berapa? Kan gini. Ini yang ditanyakan. Ya, yang pertama yang ini loh ya, yang A ya. Nah, gimana cara mencari Px sama dengan 0? Ya sudah, ini kan ekivalen dengan yang mana? X sama dengan 0 itu. X sama dengan 0 itu ekivalen dengan AA, kan gitu ya? Ya, ekivalen dengan AA ya. Berarti ini itu bisa dicari dengan cara apa? Ya nyari PAA. Kayak gitu. Berapa PAA? PAA 1/4, Pak. Ya sudah, berarti 1/4. Selesai. Px sama dengan 0 adalah 1/4. Kesimpulannya, Px sama dengan 0 adalah 1/4. Kayak gitu. Itu untuk yang A. Yang B sekarang, yang ditanya adalah Px sama dengan 1. Px sama dengan 1 itu sama dengan berapa? Nah, gini. Ya sudah, kita cari. Yang menunjukkan banyaknya gambar yang muncul itu 1 itu mana? Ya, peluang dari, coba dilihat. Yang 1 itu yang mana? AG atau GA? Dua-duanya kan? Ya sudah, kalian tulis AG atau GA. Nah, gini. Selesai. Oh, maaf, nggak kelihatan ya. Peluang AG atau GA. Soalnya tadi yang 1 gandengannya atau yang ekivalen itu kan AG dan GA. Yang ini kan AG, GA. Ya. X sama dengan 1. Ini. 1 itu ekivalen dengan AG, GA. Berarti kalau misalnya dicari peluang X sama dengan 1, berarti kita melihat peluang AG atau GA-nya. Atau, kata atau itu kan tambah berarti. Peluang AG itu berapa? Peluang AG, oh ini Pak, peluang AG 1/4. Oke, 1/4. Peluang GA 1/4 juga Pak. Oke, ditambah 1/4. Kan gini, peluang kejadian ini atau kejadian ini, ya sudah, berarti 2/4 sama dengan setengah. Kayak gitu. Berarti di sini kita kasih kesimpulan bahwasanya Px sama dengan 1 itu sama dengan setengah. Kita sudah punya ini, kita sudah punya ini juga. Yang terakhir, kalau misalnya C-nya adalah Px sama dengan 2. Berapa ini? Kita cari kejadian yang identik dengan 2 atau yang ekivalen, maksud saya adalah peluang kejadian dari gambar-gambar. Kan gitu. Peluang kejadian dari gambar-gambar berapa? 1/4. Oke, kita bisa simpulkan peluang X sama dengan 2 sama dengan 1/4. Sudah ini. Jadi ini yang dimaksud peluang 2 peristiwa ekivalen. Kalau mau misalnya mencari peluang kejadian gambar 0, gambarnya tidak muncul sama sekali, berarti ya sudah sama dengan mencari peluang AA 1/4 kayak gitu. Peluang muncul gambar gitu, 1 gambar maksudnya. Ya sudah, berarti bisa terjadi kalau AG atau GA kan?
ya sudah peluangnya AG ditambah dengan peluang GA. Itu termasuk yang C. Gitu ya. Itu untuk definisi 4.3. Sekarang kita akan masuk ke pengubah acak diskrit dan juga pengubah acak kontinu. X adalah pengubah acak. Nah, ini definisi. Ini sebenarnya nggak akan saya bahas lebih dalam, soalnya kita sudah bahas dulu apa bedanya diskrit dan kontinu. Jadi intinya begini. X adalah pengubah acak diskrit jika banyak nilai yang mungkin dari X berhingga. Banyak nilai itu maksudnya Rx ya. Rx-nya. Nah, Rx-nya itu berhingga. Hasilnya itu berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau dari dadu tadi jelas kan Rx-nya itu 0, 1, 2. Daerah hasil yang mungkin adalah 0, 1, 2. Itu yang berhingga. Kalau yang tidak berhingga, dulu sudah pernah saya sampaikan juga, sama, ada dadu. Oh, ini uang logam maksudnya, maaf. Kalau yang kedua, ini contoh yang tak berhingga ya. Ini contoh yang berhingga. Ini contoh yang tak berhingga. Andai kata ada dadu, dadunya itu ditos atau dilempar. Uang pun juga nggak masalah dilempar, bisa jadi contoh juga. Tetapi X-nya, nah ini X-nya tergantung X-nya itu menunjukkan apa. Kalau di sini kan X-nya menunjukkan angka atau X-nya menunjukkan gambar pada pelemparan satu uang logam. Gitu kan, makanya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau yang di contoh kedua, ini kalau misalnya X-nya menunjukkan, ini ada di contoh 4.4, yang di bawah di contoh 4.5. Misalnya dadu itu dilemparkan. Nah, X-nya menunjukkan banyak pengulangan percobaan. Nah, X-nya sekali lagi menunjukkan banyak pengulangan percobaan. Sampai muncul mata dadu 5. Sangat mungkin satu kali lempar, satu kali lempar itu sudah muncul mata dadu 5. Selesai berarti. Tetapi ada kemungkinan lagi butuh 2 kali lemparan baru muncul mata dadu 5. Bisa jadi juga butuh 3 kali, 4 kali lemparan, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini yang dinamakan tak berhingga. Tetapi bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, yang seperti ini, kalau ruang hasilnya seperti ini atau Rx-nya seperti ini disebut pengubah acak diskrit. Sebaliknya disebut pengubah acak kontinu jika nilai yang mungkin dari X atau Rx merupakan interval pada garis bilangan real. Misalnya, kalian bisa lihat di contoh, kalau ini tadi contoh 4.5, kalian bisa lihat di sana. Kalau yang ini kalian bisa lihat di contoh 4.6. Nah, kayak gini. Misalkan apa? Misalnya gini, mahasiswa dipilih secara acak gitu ya. Jadi di universitas itu mempunyai banyak sekali jumlah mahasiswa dan para mahasiswa itu dikasih nomor sesuai nomor induk mahasiswa misalkan. Kemudian semuanya itu diambil secara acak dan X-nya menunjukkan berat badan mereka. Sangat mungkin berat badan itu kan nggak bisa dicacah. Sangat mungkin ternyata terendah itu 20 kilo. Ada yang 20 kilo. Ada yang 20,1 kilo, 20,2 kilo, 20,1115 kilo. Nah, kayak gitu itu kan susah untuk diurutkan. Gitu. Sangat mungkin itu kalau satuannya kilo. Kalau satuannya gram, 20,0000001 gram. Nah, itu susah. Yang seperti itu susah. Jadi di contoh 46 diteruskan kayak gini kan. Kalau misalnya dengan menganggap bahwasanya nggak ada mahasiswa yang beratnya itu kurang dari 20 dan lebih dari 175 itu sudah gemuk gitu misalnya. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh untuk yang pengubah acak kontinu. Contoh yang dulu itu kalau misalnya X-nya adalah banyak waktu mati lampu kayak gitu ya. Lampu itu mati atau umurnya lampu sampai dia mati. Kayak gitu kan dulu yang pernah saya berikan. Nah, itu juga termasuk pengubah acak kontinu. Ini masuk ke contoh 4.6. Caranya mencari nanti beda-beda, gitu ya. Nanti beda-beda. Nanti akan kita jelaskan cara mencari peluang dari pengubah acak diskrit gimana. Kalau pengubah acaknya kontinu itu gimana. Kan pengubah acak kontinu ini yang belum kalian pelajari sama sekali di bangku SMA. Kalau yang acak diskrit, insya Allah sudah kalian pahami. Mungkin nanti masih ada pendalaman-pendalaman lagi. Gitu ya. Itu yang untuk pengubah acak kontinu. Misalnya berat badan. Berat badan itu kan koma-komaan. Bisa jadi 60,000 sekian, nggak bisa ditulis di sini. Kan gitu.
Makanya kalau menggunakan interval, berarti dia pasti berubah acak kontinu. Itu untuk berubah acak macam-macamnya, ada diskrit, ada kontinu. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu masih tentang distribusi peluang. Tapi kita sekarang berbicara tentang fungsi peluang, gitu ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa itu berubah acak, diskrit, dan kontinu, kita akan belajar tentang fungsi peluang. Apa sih fungsi peluang? Peluang kok ada fungsinya, gitu ya. Nah, jika X adalah berubah acak diskrit, nah, jadi fungsi peluang hanya terbatas pada berubah acak diskrit. Kalau kontinu, nanti ada namanya lain, ya. Jika X adalah berubah acak diskrit, maka P kecil X, ya, P kecil X atau P besar X sama dengan X, kayak tadi ya. Tadi penulisannya kan kayak gini. Untuk setiap X dalam Rx, dalam ruang hasil X dinamakan fungsi peluang. Jadi ini maupun ini, itu dinamakan fungsi peluang dari X. Ya, nilai fungsi peluang dari X yaitu Px sama toh, harus memenuhi ini syaratnya. Ini adalah dua syarat yang harus dipenuhi oleh X dan juga Px, sehingga Px itu atau P besar X sama dengan X kecil itu disebut sebagai fungsi peluang, gitu ya. Pak, apa ini maksudnya X besar sama dengan X? Kalau yang tadi itu seperti ini loh ya. Mana tadi itu? Nah, yang seperti ini. Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2. Yang seperti ini, kalau digeneralkan, saya kasih simbol 0-nya, 1-nya, 2-nya itu tak ganti X kecil. Makanya muncul seperti ini. Px sama dengan X kecil. Kalau yang tadi ada Px sama dengan 1, berarti boleh kalian tulis P kecil 1. Itu boleh. Boleh ya, menyederhanakan penulisan itu sama saja. Itu yang pertama dari saya. Dan syaratnya Px ini bisa dikatakan fungsi peluang kalau kedua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, Px-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan sigma dari X-nya, sigma X Px-nya itu sama dengan 1. Artinya apa? Peluangnya itu tidak akan kurang dari 0, dan totalnya adalah 1. Kan itu syaratnya suatu peluang kan gitu memang. Nilainya ada di antara 0 dan 1. Tertinggi 1, terendah itu 0, dan nggak mungkin lebih dari itu. Kan gitu. Itu definisi 4.6. Contohnya Pak? Oke, contohnya yang namanya fungsi itu kan memetakan. Berubah acak X adalah banyaknya huruf atau banyaknya angka, gini aja ya. Biar mudah, kalau di uangnya kita kan angka. Banyaknya angka pada pelemparan dua dadu. Tentukan distribusi peluang atau fungsi peluang. Ya, sama ya. Ini tak gantikan dengan fungsi peluang gitu aja, wes. Fungsi peluang, biar kata-katanya sama dengan yang atas. Tapi kalian jangan bingung kalau misalnya di soal ada kata-kata distribusi, itu maksudnya ya sama, fungsi juga gitu loh ya. Nah, oke, saya lanjutkan. S, ruang sampelnya kan bisa AA, GG, AG, GA, kan gini. Rx-nya 0, 1, 2, kan gini. Ya, gini ya. Nah, sekarang tentukan fungsi peluang. Misalnya kalau misalnya X-nya itu sama dengan X besarnya itu sama dengan 0. Nah, ini kasus X besarnya sama dengan 0, maka kalian boleh menuliskan P X sama dengan 0. Kayak gini ya. Kayak gini, boleh. Atau kalian cukup menuliskannya gini. P0. Loh, lebih simpel. Enak ya? P0 gitu saja. Itu kan ekuivalen dengan mana? 0 itu. Banyaknya angka, berarti yang nggak menunjukkan angka sama sekali. Oh ini, GG. Berarti ini kan sama dengan PGG. Gini kan? Berapa tadi? 1/4. Sudah. Kalau X sama dengan 1, maka P1. Ini kan? P, apa berterusan? PGH atau GA ditambah, atau gini ya, sama saja P AG. Loh. Ini ditambah ini 1/4 tambah 1/4. Saya langsungkan ya, nggak apa-apa ya. 1/4 tambah 1/4 berarti setengah. X sama dengan 2. Maka di sini P2, di sini itu X1, X2. Gini ya. Saya kira nggak ada masalah. Nah, yang di sini berarti P angka-angka. Soalnya muncul 2 kali. Berapa? 1/4. Sudah. Loh Pak, ini memang ada polanya kok mau dibuat fungsi 0 dipetakan ke 1/4 kan gitu nantinya.
1 dipetakan ke setengah, 2 dipetakan ke seperempat. Gimana Pak terusan? Kalau misalnya susah untuk membuat pola 0 ke seperempat, 2 ke seperempat, nggak apa-apa pakai tabel. Fungsi itu nggak harus selalu ada variabelnya X kok. Maksudnya X-nya harus dimasukkan gitu, nggak kok. Jadi ya sudah, kalian buat fungsinya gini, PX. Nah, seret gini. 0, ruang sampelnya ya, 0, 1, 2. Maaf kok ruang sampel sih. Rx-nya ya, Rx-nya, Rx. Kan di sini memetakan Rx ya ke nilai peluangnya ya. Untuk setiap X dalam X dinamakan fungsi peluang dari X. Nilai fungsi peluang dari X yaitu Px. Nah, gitu. Px-nya nilai peluangnya 0 itu dengan berapa? 1/4. Kemudian kalau 1, X-nya sama dengan 1, dengan berapa? Dengan setengah. Kalau 2 dengan 1/4 juga. Nah, kayak gitu. Ini adalah distribusi peluang atau fungsi peluang, boleh. Ya, distribusi atau fungsi peluang. Nah, kayak gini. Ya, maaf kelihatan ya, distribusi atau fungsi peluang. 0, kalau 0 berarti berapa? X-nya 0 berarti P0, seret, 1/4. P1, setengah. P2, 1/4. Ini namanya fungsi peluang. Gitu ya. Gitu. Terus tak kasih contoh lagi, contoh 4.8. Contoh 4.8 diberikan fungsi peluang. Waduh, ini malah sudah diberikan dulu. Fungsi peluang pembaca. Nah, kalau ini memang sengaja tak pilihkan yang berupa persamaan. Kalau yang ini kan tadi fungsinya berupa tabel. Yang ini fungsinya berupa persamaan ini. Diberikan fungsi peluang pembaca X berbentuk ini. Px sama dengan 1/5 Kx plus 1 untuk X-nya itu yang 0, 1, 2, 3. Jadi kalau X-nya itu 0 atau 1 atau 2 atau 3 pakai ini untuk mencari nilai peluangnya. Kalau X-nya bukan 0, bukan 1, bukan 2, bukan 3 berarti langsung Px-nya adalah 0. Gitu. Di sini kan sudah dikasih tahu bahwasanya fungsi peluang pembaca X itu berbentuk ini. Sudah. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai K. Loh, gimana terus? Ya sudah, kita gunakan syarat yang ada di sini. Yang dinamakan fungsi peluang kalau misalnya memenuhi kedua syarat ini. Nah, yang ini itu dikatakan fungsi peluang katanya. Berarti memenuhi persyaratan dua ini. Kan gitu logikanya. Ya, persyaratan pertama atau persyaratan pertama itu Px-nya lebih dari sama dengan 0. Coba aja kita cek. Px-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk X lainnya 0 ya, sesuai ya. Syarat pertama. Syarat, enggak kelihatan. Syarat 1. Px lebih dari sama dengan 0. Jelas sekali. Kalau X lainnya 0, berarti sama dengan 0 kan? Enggak masalah. Kalau 0 dikalikan dengan K, 0. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1/5, 1/5. Kalau 1 tergantung nilai K-nya kan gitu. Makanya kita nyari nilai K-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Nilai K itu didapat dari mana? Dari syarat kedua. Syarat keduanya terlebih dahulu. Berarti yang ini ditangguhkan dulu ya. Ditangguhkan. Karena kita masih belum bisa mencari kalau X-nya itu 1, 2, 3, P-nya itu berapa? Px-nya. Jadi kita masuk ke syarat kedua. Syarat kedua itu bilangnya gini, sigma X Px sama dengan 1. Gini maksudnya. Loh, terus maksudnya gimana sih Pak? Jadi total seluruh peluang kalau dijumlah maksud saya itu sama dengan 1. Gitu loh. Coba kalau misalnya X-nya 0, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, maka Px-nya berapa? Px-nya adalah ya 1/5. Kan ini ya kalau X-nya 0 ya, 1/5 dikalikan K dikalikan 0 ditambah 1. Kan gitu. 0 tambah 1, 1 berarti 1/5. Kalau X-nya 1, P1-nya berapa? 1/5 kali K ditambah 1. K kali 1, gini kan? Ya sudah, tetap 1/5 K ditambah 1. Nah, gini. Ya, 1/5 K ditambah 1. Terus, kalau misalnya X-nya 2, Pak? Ya sudah, kita masukkan X-nya jadi 2. 1/5 K dikalikan 2 ditambah 1. Berarti 1/5 2K ditambah 1. Kan gini. Kalau X-nya 3, Pak? Kan di sini X-nya sampai 3 toh? Berarti P3
sama dengan 1/5 K kali 3 ditambah 1. 1/5 3K ditambah 1. Loh, sudah. Untuk X yang lain 0, jadi diabaikan. Sekarang sigma. Sigma X. X-nya itu mulai dari 0 sampai 3, kan gitu. Ini kan sigma X. X-nya mulai 0 sampai 3. Dari PX. Nah, gini. Berarti P X-nya diganti 0. P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, kayak gini. P0-nya berapa? 1/5. P1-nya 1/5 K plus 1. P2-nya 1/5 2K plus 1. P3-nya 1/5 3K plus 1. Dan ini katanya syarat yang pertama, sigmanya dari PX itu sama dengan 1. Nah, jadi tak tuliskan di sini sama dengan 1. Kayak gitu. Untuk mencari nilai K. Satunya tetap ada 1/5, 1/5nya saya keluarkan. Nah, kayak gini. Ya, 1/5-nya saya keluarkan, berarti yang ini tinggal 1, ditambah dengan K plus 1, ditambah dengan 2K plus 1, ditambah dengan 3K plus 1. Nah, kayak gini. Nah, sip. Satunya tetap, 1/5-nya tetap, tinggal yang ada di dalam kurung kita jumlahkan. K ditambah 2K, 3K. 3K tambah 3K, 6K. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Gitu kan? 4. Dah. Selesai. Yang ini pindah luas. Ini kan perkalian. 1/5-nya pindah luas, berarti di sini 5, di sini 6K ditambah 4. Oke, 6K ditambah 4, saya lanjutkan di sini. 5 sama dengan 6K ditambah 4. Oke, 6K sama dengan 4-nya pindah luas. Jadi 5 dikurangi 4, 1. Berarti K-nya adalah 1/6. Oke, ketemu sudah. K-nya adalah 1/6. Coba kalau misalnya K-nya itu 1/6. Apakah dia memenuhi syarat yang pertama? Pasti memenuhi. Kalian coba dah. 0-nya kalian masukkan ke ke X. K-nya itu diganti loh ya. Jadi PX-nya itu sekarang 1/5 dikalikan 1/6X ditambah 1. Nah, ini yang namanya PX sebenarnya. Gitu. K-nya kan sudah diketahui, K-nya adalah 1/6. Jadi kalian coba masukkan 0-nya kalian masukkan, 1-nya kalian masukkan jadi berapa, 2-nya kalian masukkan jadi berapa, 3-nya kalian masukkan jadi berapa. Kalian jumlahkan. Pasti dia nanti penjumlahannya itu sama dengan 1, dan masing-masing nilai tadi, yang ini, ketika kalian masukkan K-nya, pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi dua syarat ini pasti terpenuhi. Gitu ya. Karena apa? Karena di awal sudah dibilangkan, diberikan fungsi peluang. Kalau fungsi peluang pasti memenuhi dua syarat ini. Gitu ya. Kalau nggak percaya, boleh kalian masukkan. Masukkan ya. 0 ke sini. 0 kali 1/6, 0 tambah 1 kali 1/5, 1/5 lebih dari 0 ya. Gitu, pasti. Satunya kalian masukkan ke sini, pasti nanti lebih dari 0. 2-nya kalian masukkan ke sini, lebih dari 0. 3-nya kalian masukkan ke sini, lebih dari 0. Syarat yang pertama terpenuhi. Kalau syarat kedua, coba kalian jumlahkan nanti. P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah P3, ketemu hasilnya berapa? Kalau hasilnya 1, berarti syarat kedua memenuhi. Gitu ya. Itu untuk fungsi peluang pada pertemuan kali ini. Silahkan dipahami lagi benar-benar, diulangi videonya, dilihat lagi, karena akan berlangsung terus menerus ini dasarnya. Ini dasar, ini distribusi peluang. Dan akan kita gunakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.